Ini menjadi catatan untuk Pak Gubernur. Yang kedua tentang kurs, Pak. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Nah, tetapi di presentasi Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harus juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah. Padahal BI sudah banyak sekali melakukan langkah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 menjadi 146 billion dollars. SRBI sudah dikerek menjadi 6,41%. SBN, BI juga membeli SBN 332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tambah 133 triliun lagi. BI juga melakukan pengetatan pembelian dolar dari 50.000 ke 25.000. Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Kita tahu, Pak, bahwa rupiah is as unbiased predictor terhadap kondisi 98. Ya, di 98 proporsi utang luar negeri kita besar sekali. Dan di 98 level of depreciation-nya luar biasa dari 2.500 ke 16.500. Kalau sekarang katakan depresiasinya dari 16.500 ke 17.600 dan proporsi utangnya dominan di utang domestik. Tetapi bagaimanapun juga, Pak, ini adalah tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Memang disadari BI tidak menganut yang namanya exchange rate targeting. Beda dengan Singapura. BI menganut inflation targeting. Dan sebenarnya Pak, di dalam kondisi normal, sebenarnya kan sudah tersedia natural hedging. Para hedge fund yang masuk ke Indonesia, ketika mengalami tekanan di katakan MSCI, sehingga keluar dari pasar modal, kemudian yield surat utang negaranya naik, mereka seharusnya adalah masuknya ke surat utang negara. Tetapi data menunjukkan bahwa tidak masuk ke surat utang negara. Maka ada isu kepercayaan di sini yang cukup besar. Karena seharusnya mereka kan hanya mengimbangi portofolio antar instrumen di dalam rupiah. Ini saat ini tidak terjadi. Sehingga seharusnya BI mampu memilah mana kebutuhan dolar yang dibutuhkan oleh para hedge fund yang dari sektor keuangan dan mana kebutuhan dolar dari sektor real. Dan kalau punya data yang benar, berapa sih kebutuhan dolar dari hedge fund, dari pasar keuangan, maka kita bisa tahu kalau kebutuhannya tinggal sedikit, artinya tekanan capital outflow sudah mulai mereda. Karena kebutuhan dolar ini tidak bisa diintervensi, baik itu di pasar spot, pasar NDF maupun pasar di NDF. Sementara untuk kebutuhan real, genuine untuk ekspor dan impor, ini harus dipenuhi, Pak. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya.
Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik, seperti itu. Tidak ada salahnya. Terakhir, saya ingin mengutip hadis, Pak. Dan karena Anda ini adalah, saya melihat orang yang soleh, hadis ini sangat familiar, yang artinya dalam Indonesia, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.